Itu kira-kira ya. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali mengumpulkan para menteri untuk memberikan taklimat kepada kabinet. Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara kantor komunikasi Presiden. Sudah ada Bu Adita Irawati dan kemudian ada peneliti and manager program SMRC Saidiman Ahmad. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Mbak Anissa. Baik, saya ingin ke Bu Adita terlebih dahulu. Bu Adita, kemarin sudah dikumpulkan para jajaran Menteri Kabinet dan juga dari kepala lembaga. Nah, apa kemudian isi dari taklimat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin? Benar bahwa ini disampaikan jangan cepat berpuas diri, begitu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya Mbak Anissa, jadi di dalam rapat terbatas tersebut yang juga kemudian disertai dengan taklimat yang langsung beliau sampaikan ya kepada jajarannya, sebenarnya ada 3 hal besar yang beliau ingin sampaikan ya. Yang pertama, bagaimana beliau terus mengingatkan pentingnya program-program di bidang pendidikan. Lalu yang kedua juga yang terkait dengan pembangunan perekonomian desa. Baru setelah itu ditekankan juga komitmen untuk pemberantasan korupsi. Nah, itu 3 besar sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Presiden. Dan di antara pesan-pesan itu memang beliau juga mengingatkan ya kepada para jajarannya bahwa ini sudah masuk 130 hari. Dan memang pasti ada evaluasi ya terhadap kinerja, meskipun di 100 hari sebelumnya itu sudah ada ya berbagai survei yang memberikan penilaian tingkat kepuasan dan kepercayaan. Tetapi Pak Presiden mengingatkan bahwa ya itu tadi kata kuncinya jangan berpuas diri. Kalau hasil survei seperti itu kan sekitar 30 hari yang lalu begitu ya. Nah, dalam 30 hari belakangan ini kan memang ada hal-hal yang rasanya memang perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan. Jadi di satu sisi beliau mengapresiasi jajarannya karena juga dilihat program-program hasil terbaik cepat yang memang itu bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sudah bisa terlaksana dalam berbagai tahapan ya, termasuk makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sudah dimulai juga renovasi rumah sakit ya di berbagai tempat. Tapi di sisi lain itu beliau mengingatkan, meskipun sudah ada yang berhasil, tapi harus ingat juga masih banyak hal yang harus ditingkatkan. Untuk itu jangan berpuas diri agar lebih serius lagi untuk kedepannya menangani berbagai program dan juga perwujudan asta cita. Begitu juga soal korupsi, sebenarnya itu kan bagian dari janji beliau ya yang dituangkan di dalam asta cita. Jadi secara umum begitu Mbak Anissa suasana waktu taklimat itu. Oke baik, artinya ini Presiden Prabowo Subianto ingin tetap menjaga bahwa para menteri kabinet ini tetap berada dalam koridor dan juga fokus pada kinerja saja terlebih dahulu begitu. Pak Saidiman, bagaimana menurut pandangan Anda, bagaimana komunikasi yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada menteri kabinetnya terkait dengan kalimat tadi? Iya, saya kira saya menggarisbawahi kata yang sering tadi diungkapkan, yaitu soal jangan berpuas diri. Menurut saya kira ini ungkapan dari Presiden yang sangat tepat sebenarnya, karena beliau kan juga mengatakan bahwa ini sebenarnya mereka belum mulai, sebenarnya kabinet atau pemerintahan belum mulai, walaupun sudah dimulai sebetulnya ya 130 hari waktu dimulainya, tetapi menurut saya ini waktu yang cukup singkat dan memang saya sendiri melihat atau secara objektif kita melihat memang ada sejumlah program yang sudah mulai tetapi masih terlalu dini untuk mengatakan sudah ada program yang katakanlah berhasil gitu ya, dan di sana sini masih banyak persoalan yang kita lihat, masih banyak kritisisme yang harus dijawab oleh pemerintah di dalam menjalankan program itu. Program-program yang unggulan atau yang populer di masyarakat seperti makan bergizi gratis kan ini walaupun sudah dimulai tetapi kan masih jauh dari sempurna ya, dan masih banyak kritik yang harus dijawab. Kemudian ada juga program misalnya pembentukan Danantara yang juga sampai saat ini menuai sejumlah respons dari publik, termasuk dari pasar misalnya kita melihat belum terlihat ada respons positif terhadap pendirian Danantara ini. Dan kita lihat misalnya salah satu indikatornya dari IHSG misalnya, ketika lembaga ini dibangun itu
IHSG terus melorot, bahkan melorot sampai sekitar 8%, minus 8% sejak didirikannya, walaupun sekarang kembali naik sedikit ya, tapi masih minus sekitar 3,8-3,9%. Jadi saya kira memang kata itu cukup tepat. Pemerintahan, kabinet, dan para pembantu presiden secara keseluruhan itu tidak boleh berpuas diri, walaupun misalnya tadi dikatakan oleh Bu Adita ada beberapa lembaga survei yang menemukan tingkat kepuasan publik atau approval rating dari masyarakat cukup tinggi pada pemerintahan Prabowo di awal-awal memerintah ini. Tetapi harus diingat bahwa approval dari publik ini tidak bisa dijadikan patokan apakah kinerja presiden, kinerja pemerintah itu cukup berhasil atau tidak, karena ini hanya penilaian publik dari seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Dan kita tahu bahwa masyarakat kita yang paling besar, yang paling mayoritas itu justru yang sebenarnya tidak terlalu memiliki akses informasi yang baik atau akses pendidikan yang lebih baik, sehingga penilaian mereka menurut saya tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai apakah kerja pemerintah benar-benar baik atau tidak. Ini hanya approval, semacam persetujuan, dan di dalamnya berkelindan antara penilaian terhadap kinerja, juga ada aspek politiknya, aspek kampanye mungkin dari presiden, dan juga ada asosiasi dengan pilihan politik mereka di pemilihan presiden yang lalu. Jadi saya kira itu catatannya. Kata-kata jangan berpuas diri menurut saya itu penting untuk dipegang oleh semua pihak. Ya, oke, artinya jangan berpuas diri ini bisa jadi melatar belakangi juga selain dari kesuksesan dalam 130 hari kerjanya, ini juga ada terkait dengan evaluasi begitu ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, mulai dari MBG dan antara dan lain sebagainya. Nah, Bu Adita, selain dari itu, ini juga Pak Prabowo kembali menegaskan, kembali menyoroti terkait dengan kasus korupsi ya, begitu. Untuk penanganan korupsi sebetulnya yang disampaikan bahwa banyak yang mencuri uang rakyat. Ini apa yang ingin ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, Bu Adita? Ya, kalau kita lihat lagi ya di Astacita, Mbak, soal reformasi birokrasi, kemudian penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu secara tegas ya sudah tersurat di situ begitu. Dan ini juga yang membuat Pak Prabowo memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pemberantasan korupsi. Jadi kalau diperhatikan, Mbak, di berbagai kesempatan, tidak hanya di depan jajarannya ya, tapi juga di forum-forum yang lebih luas, beliau itu selalu menyinggung masalah ini begitu. Jadi bagaimana pemerintah yang beliau jalankan ini ya fondasinya seharusnya adalah tadi hukum dan bersih ya, mengurangi yang bocor dan juga membersihkan yang kotor gitu. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi kalau bicara korupsi kami lihat beliau komitmennya sangat tinggi. Dan kalau kemudian kita lihat ada kasus-kasus yang terungkap belakangan ini, seharusnya itu dilihat justru disitulah komitmen pemerintah ya untuk melakukan pemberantasan. Apalagi kasusnya sendiri kan sebenarnya sudah kasus yang berjalan lama ya, dan di saat beliaulah ini kemudian semuanya diungkap. Jadi kalau mau buktinya ya itu tadi, serangkaian kasus yang terungkap di masa beliau memerintah begitu. Jadi sekali lagi itu adalah komitmen, dan beliau sendiri juga secara terus terang mengatakan bahwa kalau ada ya di berbagai kesempatan, mungkin kalau diingat kalau ada anak buahnya atau pembantunya yang juga mencoba seperti itu, ya harus siap-siap untuk tadi ya istilahnya mungkin diganti atau malah dilibas begitu istilahnya. Jadi saya rasa itu sangat berkaitan sekali. Iya, artinya itu sangat berkaitan sekali dengan kasus yang saat ini tengah ramai begitu, sedang diungkap dari mulai KPK maupun Kejaksaan Agung, itu sangat berkaitan sekali mengarah ke sana ya Bu Adita? Iya, masyarakat harus melihat seperti itu ya, karena kalau pemerintah tidak berkomitmen ya bisa jadi kasus-kasus itu belum terungkap sampai sekarang begitu. Jadi Pak Prabowo bahkan di beberapa kasus ya malah meminta hukuman diperberat, ya kan? Jadi ya itu tadi beliau sekarang merasa bahwa ini rakyat ini harus istilahnya ya betul-betul diberi kepercayaan ya, maksudnya kepercayaan harus kita jaga gitu. Jadi kalau hal yang mendasar terkait dengan integritas, kemudian soal korupsi, kebocoran di sana sini, itu tidak bisa ditolerir oleh presiden begitu. Jadi itu yang kami lihat, dan memang ini yang terus beliau ingatkan kepada jajarannya di setiap kesempatan gitu. Oke, baik, Pak Saidiman, kalau kita mengulas kembali begitu ya, bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memang geram begitu, banyak yang mencuri uang rakyat. Ini bukan pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto menegaskan soal hal ini. Bagaimana kemudian Anda melihat ini, Pak Saidiman, terkait dengan komitmennya?
Iya, betul sekali. Pernyataan soal mengejar para koruptor ini atau geram terhadap para koruptor ini sudah berkali-kali diungkapkan oleh Presiden Prabowo. Bahkan beliau berniat untuk mengejar koruptor sampai ke Antartika gitu ya, ke kutub gitu ya kalau ada. Jadi saya kira ini pernyataan dari Presiden juga yang sangat baik, dan menurut saya ini penting dikatakan dan juga sebenarnya diimplementasikan oleh pemerintah. Karena saat ini pemerintah kan butuh mempercepat pembangunan ekonomi, dan salah satunya adalah kita membutuhkan investasi misalnya dari luar dan dari dalam negeri. Nah, salah satu persoalan sekarang kalau kita lihat lagi-lagi pada kasus Danantara itu, atau lihat IHSG tadi yang terus melorot dari masa ketika Presiden Prabowo dilantik 20 Oktober sampai sekarang, itu kan turun sampai sekitar 15 sampai 20% begitu. Itu artinya pasar belum cukup percaya gitu, teryakinkan. Dan salah satu yang membuat pasar belum terlalu teryakinkan adalah persoalan akuntabilitas. Apakah kalau dana disimpan di Indonesia ini akan dikelola dengan benar, tidak akan dikorupsi misalnya, tidak akan digunakan oleh pejabat-pejabat dan lain sebagainya. Karena itu saya kira komitmen mengenai pemberantasan korupsi ini, dan bukan hanya perkataan ya, tetapi dilakukan di dalam perbuatan, menangkap atau mengejar para koruptor itu di segala lini. Itu saya kira yang bisa membantu pemerintah atau Indonesia itu mendapatkan kembali kepercayaan publik, terutama dari para pelaku bisnis. Oke, Pak Saidiman, tapi kalau melihat dari kinerja 130 hari Presiden Prabowo Subianto ini terkait terutama dengan penanganan korupsi, ini sudah sesuai belum sih dengan ekspektasi rakyat atau seperti apa menurut Anda? Menurut saya sudah mulai dilakukan, tetapi memang ada persoalan yang cukup mendasar sejak awal dari pemerintahan, yaitu terlalu besarnya ya kabinet gitu ya, pembantu-pembantu presiden, dan biasanya kan korupsi berasal dari eksekutif itu, dan kalau sangat besar karena itu kontrolnya mungkin akan menjadi lebih bermasalah. Tetapi mestinya ya ini bisa diatasi, karena presiden kan tadi saya mengatakan itu berkali-kali menegaskan soal pentingnya pemberantasan korupsi ini, dan menurut saya ini cukup rasional, karena kalau kita lihat dari berbagai macam penelitian, salah satu yang membuat pembangunan ekonomi terhambat itu adalah akuntabilitas yang buruk gitu ya. Jadi akuntabilitas yang buruk ini bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi berapa persen gitu, dan itu diungkap di mana-mana. Jadi kita lihat di sini ada kebutuhan pemerintah atau pemerintahan Pak Prabowo untuk memberantas korupsi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang cukup ambisius 8% itu. Kalau tidak ada akuntabilitas yang baik, kita tidak bisa untuk sampai ke sana. Oke, baik. Bu Eti, saya ingin tanggapannya tadi disampaikan oleh Pak Saidiman begitu terkait dengan kabinet yang terlalu besar ini menjadi salah satu celah kemudian bagi masyarakat juga untuk mulai mempertimbangkan dan kemudian juga masih menaruh rasa curiga begitu terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seperti apa menurut Anda, Bu Adita? Ya, kabinet yang ada sekarang tentu disusun oleh Pak Prabowo dengan berbagai pertimbangan ya Mbak ya. Karena ini kembali lagi, program beliau ini kan sangat bervariasi ya, dan kalau kita lihat fokusnya kepada pengembangan kualitas sumber daya manusia, termasuk juga tadi reformasi birokrasi maupun reformasi dari birokrat itu sendiri. Jadi ada banyak program yang memang menurut beliau ini harus ditangani oleh kementerian-kementerian atau badan yang lebih spesifik begitu ya. Maka dilihat ada beberapa kementerian yang kemudian dipecah begitu kan. Itu untuk lebih fokus melaksanakan apa yang menjadi programnya selama 5 tahun ini begitu. Nah, bahwasanya ada potensi dimanapun saya rasa potensi itu ada gitu ya. Sekarang tinggal bagaimana sistem itu dibuat sedemikian rupa, diiringi dengan pengawasan dan juga tentunya tadi reminder terus menerus oleh pimpinan tertinggi yaitu Bapak Presiden ya. Dan saya sepakat dengan Pak Saidiman tadi ya bahwa ketika kita bisa memperlihatkan dan membuktikan komitmen kita kepada pemberantasan korupsi itu sebenarnya juga ikut membantu bagaimana iklim perekonomian di negara kita ini bisa menjadi lebih maju begitu. Termasuk juga tadi karena disinggung soal Danantara misalnya. Danantara banyak yang mempertanyakan kan, dana sebesar itu dikelola oleh orang-orang yang ditunjuk presiden, lalu bagaimana pengawasannya, akuntabilitasnya, lalu bagaimana juga itu bisa dijamin bahwa akan kembali lagi kepada rakyat begitu ya. Nah itu di satu kesempatan Pak Presiden pada saat luncuran Danantara kan beliau juga mengatakan, satu pesannya harus super prudent, super hati-hati.
Yang kedua, itu harus betul-betul tata kelola dijaga, bahkan harus berstandar internasional. Maka ada prinsip Santiago ya, yang itu memang Sovereign Wealth Fund di seluruh dunia mengadopsi prinsip-prinsip itu. Ditambah juga dengan integrity gitu. Jadi beliau menekankan 3 hal tersebut. Jadi saya rasa ini selaras ya dengan apa yang sebenarnya dicita-citakan oleh Pak Presiden, bahwa negara ini harus dibangun dengan fondasi tadi soal akuntabilitas, soal integritas, dan pasti adalah prinsip-prinsip tata kelola ya, transparansi, kemudian juga akuntabilitas, responsibility dan sebagainya. Jadi Pak Presiden jelas komitmennya. Nah, memang ini harus dipastikan sampai di level terbawah ini bisa direalisasikan. Memang itu kuncinya ya. Bagaimana semua lini itu satu arah, satu jalan begitu Mbak Anissa. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Pak Saidiman. Pak Saidiman, kunci bagi masyarakat untuk kemudian menaruh kepercayaan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tadi terutama adalah dari program-programnya terkait dengan pengawasan dan juga akuntabilitas sepertinya. Nah, bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini Anda sudah terlihat begitu atau seperti apa menurut Anda? Menurut saya pemerintah masih perlu ya bekerja sangat keras untuk menumbuhkan kepercayaan publik, terutama para pelaku pasar gitu ya. Terutama ini terkait dengan akuntabilitas tadi, soal pemberantasan korupsi dan seterusnya. Memang ya perlu diapresiasi, sudah muncul beberapa kasus yang berhasil dibongkar ya, termasuk di Pertamina itu. Tetapi secara keseluruhan saya kira sebenarnya ya Pak, kalau menurut survei harapan publik pada pemerintahan ini sangat besar. Kami ada survei bulan Oktober, kami tanya kepada publik bagaimana harapan Anda terhadap Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo. Itu 80%, sekitar 80% itu menaruh harapan yang sangat besar pada pemerintahan ini. Karena itu harapan yang sangat besar ini biasanya juga kan didampingi oleh tanggung jawab dan atau responsibilitas yang juga tinggi gitu ya. Kalau sekali misalnya publik merasa kecewa, misalnya apa yang diungkapkan oleh Pak Prabowo itu ternyata tidak terlaksana atau terjadi sebaliknya, itu bisa membuat publik yang sekarang ini cukup percaya pada pemerintahan Pak Prabowo bisa menjadi sakit hati gitu ya, dan itu berbahaya untuk legitimasi publik pada pemerintahan ini ke depan. Oke, baik. Harapan dari masyarakat ini bertumpu pada pundak Presiden Prabowo Subianto dari masyarakat Republik Indonesia. Tentunya kita kawal bersama bagaimana kemudian komitmen dari Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia dengan program-program prioritasnya dan memajukan bangsa kita. Terima kasih kalau begitu Bapak Ibu sekalian, Bu Adita dan juga Mas Saidiman. Selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.